Ketika ada bimbingan dari bimbingan MBK, ada taunya posisinya saya ada di sini. Setelah ada di sini. lapas ya. Setelah Allah diberikan ujian kepada saya untuk membuka hati saya mungkin lah. Kayak gitu kan. Jadi sampean yang terasa terbuka hatinya setelah saya di sini. Sekolah, sumpah tak, saya kayak gitu. Iya, pahamnya di tapi sini. secara paham detail malah dapat hidayah di lapas. Iya, di sana di lapas. Iya, benar. Jadi sampean adanya di lapas ini bersyukur ya karena bisa berubah menjadi lebih baik. Iya. Kayak Jumatan kayak gitu saya jadi gila. Berawal dari sini ya? Iya, berawal dari sini kan. Jadi sampean ini dihukum tapi sekaligus bersyukur ya. Bersyukur kan. Walaupun saya itu anggap saya gitu nakal kayak gitu, main ayam kayak gini-gini kayak gitu. Tapi kalau hari Jumat saya peluangkan untuk meskipun saya gak sholat dari duhur, asar, maghrib itu sholat saya kan. Terus minta kepada Allah semoga saya keluar diberikan pekerjaan apa aja yang halal. Yang merasakan yang dirasakan ketika ada bimbingan di lapas seperti misalnya ngaji, apa ada manfaat dari program ini? Alhamdulillah tadi kalau menurut saya alhamdulillah ada manfaatnya. Ketimbang saya meskipun saya ada di luar, kayak saya sekolah, mondok, meskipun ngaji hatam 2 kali saya pun cuma taunya itu menjalankan saja. Ibaratkan tahu menjalankan, membaca saja. Tapi gitu. Secara membaca dengan benar. Benar saya gak tahu. Taunya posisinya saya ada di sini. Setelah ada di sini. Lapas ya. Setelah Allah diberikan ujian kepada saya untuk membuka hati saya mungkin lah. Kayak gitu kan. Jadi sampean yang terasa terbuka hatinya setelah di sini. Ya Allah. Sumpah tak, saya gak. Soalnya gini tak, sistem saya sekolah gitu. Gini. Meskipun saya ada kegiatan ini pelajaran tajwid kayak gitu, nahwu cuma didengarkan, didengarkan cuma didengarkan itu katanya ustadz itu dimasukkan ke telinga yang kanan, dikeluarkan kuping kiri. Lepas ditanya kalau sudah keluar ustadz ditanya, gak ada hilang tadi. Cuma selesai saya di sini, oh iya dibedakan. Oh ini yang tajwid, yang namanya ithar, yang ifa, yang itwam. Cara ibadah, cara sholat, cara wudhu. Alhamdulillah. Sekarang saya di sini, di sini. Cuma saya yang dulu saya ada di luar, Saya pikir itu kalau cara sholat itu, niatnya saja. Nawaitu duhri. Niat kaulah usolli fardhu duhri. Usolli fardhu duhri barakatuh mustaqilar ada lillahi taala. Allahu akbar. Saya pikir cukup di situ aja, Cuma ternyata belajar dari sini ada niatnya juga. Ketika ada bimbingan dari MBK ada niatnya juga. Oh berarti saya niat dari dalam hati harusnya Allahu akbar selesai di sini. Saya mau sholat, saya mau niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Taala. Kayak gitu. Lepas itu kayak baca kabiro kayak gitu. Kalau harus baca iftitah langsung kayak gitu. Saya paham di sini, Pahamnya di sini. Di sini. Meskipun dulu sekolah mundo kayak gitu. Iya, pahamnya di sini. Tapi secara paham detail malah dapat hidayah di lapas. Iya, di lapas, Iya, benar. Dulu ada di luar, Ada lomba apa saya gak ikut. Kabur saya. Grogi ya. Grogi, iya. Kabur soalnya meskipun sudah tahu dihafalin apa-apa. Kapan lepas ke bangkung itu hilang, Setelah nyampe sini apa perkembangannya? Bisa ngaji, sholat dengan benar, kori bisa. Kori. Kok kiroa? Itu belajar di sini. Tanya sama Pak Rendi. Di sini. Berarti sampean ini sampean adanya di lapas ini secara bahasa ininya sampean bersyukur ya karena bisa berubah menjadi lebih baik. Iya. Bersyukur. Kalau bahasa seandainya sampean tidak di lapas mungkin tetap tidak pede. Tidak tahu cara sholat yang benar. Kemudian tidak tahu cara wudhu yang benar. Benar, Saya sendiri, meskipun tahulah tahu caranya mengaji, menjalan mengaji, nggak tahunya tajwidnya, cuma tahu cara. Cuma megang ngambil gitu bergetar, nggak bisa, maksudnya malu lah. Kalau megang rasanya itu kalau tadarus kayak bulan puasa kayak gitu. Mau kan pakai speaker kalau di rumah saya itu kan. Pakai solo speaker di atas kayak gitu. Jadi mau tadarus itu
Gemetar gak bisa saya. Tapi kalau sekarang saya mau buktikan Tat. Bisa ya? Insya Allah, insya Allah saya bisa Tat. Meskipun banyak orang bisa Tat. Disuruh tampil baca Quran. Bisa sekarang Tat segitu. Dan ilmu itu dilapas di sini. Dapat dari sini. Dari sini. Masya Allah. Dari sini saya. Masya Allah. Kayak gini saya meskipun kayak Jumatan kayak gitu saya jadi Bilal. Kayak gitu. Iya saya Tat. Kayak gitu. Berawal dari sini ya? Iya berawal dari sini Tat. Jadi dari dulu sampean meskipun diajarin itu tidak bisa mempraktekkan. Setelah di lapas ini, iya bisa ini ya. Bisa Tat. Jadi sampean sangat bersyukur karena dapat bimbingan, bisa mengubah menjadi lebih baik dari ibadah, baik dari percaya diri. Iya Tat. Jadi sampean ini dihukum tapi sekaligus bersyukur ya. Bersyukur Tat. Loh, seandainya tidak dihukum kan? Loh, gak bisa Tat. Gak bisa membedakan ini Tat. Saya tekan meskipun punya pengetahuan kayak sekolah mondok kan itu sudah tahu, tapi dibilang dilanggar sama saya kan. Ya ini gak diharam kayak gitu haram. Cuma dilanggar sama saya Tat. Jadinya gimana? Melakukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang oleh agama sama negara. Tapi sekarang sudah sadar ya bahwa memang sudah sadar Tat. Tapi kan gini, dulu saya kan memang saya gak sadar. Kasarnya gini, pertama saya ada di blok kriminal, ada di blok ini saya gak sadar Tat. Nah, saya masuk ke sini, oh ini ujian. Ada di blok 8. Iya, diambil hikmahnya sama saya. Berarti saya ujian. Soalnya apa? Saya menceritakan kejelekan saya, bukan bangga saya ya. Saya kan ambil sepeda itu kalau di Surabaya paling sedikit 7, paling sedikit 5 sepeda motor kayak gitu. Tapi saya itu nggak make Tat, nggak pernah make. Saya ngerokok pun nggak suka saya kayak gitu. Cuma senang saya itu main ayam, sabung ayam gitu. Kayak gitu. Dulu ya? Iya, lepas saya kena ini. Pas saya sendiri pun ada di luar tuh banyak teman. Tapi sama Allah dikasih ujian sampai ke sini untuk untuk membuka mana yang teman, mana yang saudara, mana yang sahabat itu di sini di kaca. Di sini kan. Kayak gitu, di sini sampainya di sini. Jadi kalau posisi saya ada di sini, oh ya saudara antara teman kayak semua family kayak dia ya kalau masih ingat kepada saya berarti dia memang saudara sahabat ingat sama saya berarti sahabat. Tapi kebanyakan dari 100% mungkin 25-nya Tat yang ingat ya, Tat. Meskipun dari sampean sekarang sadar Tat. Meskipun dari dulu saya ada di luar duit kayak gitu banyak kayak gitu mau pinjam set saya datang langsung rokok ini langsung. Tapi sekarang lepas saya diberi ujian sama Allah di sini untuk memperlihatkan teman saya, antara keluarga saya, antara saudara saya, teman saya di sini ya. Jadi kedepannya harus berhati-hati yang tentunya harus menjadi orang lebih baik lagi. Menjaga ibadah. Iya Tat. Semoga itu Tat. Semoga ya ilmu yang sampean dapat di sini baik cara mengaji yang benar, cara wudhu yang benar, kemudian cara sholat yang benar, terus pergaulan sosial yang benar. Semoga nanti tapi kalau prinsip saya gini Tat, saya keluar, teman saya yang kalau saya sudah keluar, teman saya ada masuk ke sini lagi saya sudah keluar tapi mendekati saya lagi, tapi saya nggak mau Tat. Bukan saya musuh. Iya paham. Tapi bukan saya musuh, cuma saya menghindar. Teman-teman yang bukan teman lah ketika sampean yang ada di sini dia lupa ke sampean. Lupa kayak gitu. Waktunya saya jaya, dia ingat wah banyak gini ngomongnya. Nah gitu. Kan kebanyakan kayak gitu sekarang. Jadi sekarang fokus memperbaiki diri, mencari teman yang benar teman, yang baik ke kita. Yang mengajak pada kebaikan. Kayak gitu. Apalagi saya di sini posisi saya Tat. Meskipun mau pulang bentar lagi kan saya pulang Tat. Kayak gitu. Saya ini pengennya itu kalau keluar tuh apa pekerjaannya saya. Gitu Tat. Sumpah Tat. Saya mikir kalau mau tidur Tat, masa saya mau di dalam lapas sampean mikir kayak gitu. Masa saya kepengennya itu kerja kayak gitu lagi. Kayak gitu, anak sudah besar Tat.
Saya ninggalin anak Tat, dari umur 7 hari Tat. Saya kena Tat. Iya Tat. Alhamdulillah sama saya perempuan Tat. Alhamdulillah saya bisa ajanin dulu pas kayak gitu. Saya kena ini bukan saya mencuri Tat. Pergi sama Allah. Jadi yang dipikirkan sama sampean semoga nanti keluar dari sini tidak ke sana lagi ya. Iya Tat. Ya, bisa iya, Tat. lebih baik. Iya Tat. Sebenarnya gini, yang dipikirkan sama saya itu Tat. Iya, kalau teman mesti mendekat Tat. Mendekat. Kayak gitu. Iya, kalau Anggap 1 bulan. Jahat mendekat. Ya. Iya 1 bulan saya menahan Tat. Takut 2 bulannya. Iya 2 bulan saya menahan. Takut 3 bulannya. Kayak gitu Tat. Saya pikir kalau saya minta kepada Allah semoga saya keluar diberikan pekerjaan apa aja yang halal, kayak gitu. yang baik, Iya, anak dan istri. Pengennya saya tuh tinggal sama anak sama istri. Merantau gimana? Yang penting jangan keluar dari Indonesia. Saya soalnya pun hidup sederhana, iya halal ya. Soalnya gini Kak, soalnya sama saya Kak, saya sendiri sudah bosan. Saya merantau Malaysia sudah 3 kali saya. Kayak gitu. Jadi saya kalau sendiri, prinsip saya sendiri, kalau saya suruh berangkat ke Malaysia sendiri, saya gak mau. Harus sama istri. Iya, sama istri sama anak. Tapi prinsip saya gini Kak, gak mau kalau saya mau ke Malaysia. Tapi saya berapa tahun di sini? Di dapat sini, mau hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tapi selama 3 tahun malah sampean bukan merasa tersiksa ya, tapi malah mendapatkan bimbingan yang baik. Iya, dibantu dengan saya di sini. Semakin tahu kebaikan. Iya. Ada Pak bimbingannya itu Bapak Edi, sama Pak Bu Hadi, Dokter Kris ya. Dokter Kris, semuanya membimbing, bukan menyiksa. Menyiksa, enggak ada. Jangan kasih LDK mengajar. Cuma kalau orang yang enggak memahami, dipikir di sini itu disiksa kan. Di sini padahal di lapas ini malah disadarkan. Saya sendiri aja kan, yang mau ngomong sama teman-teman gimana, kayak gitu. Saya punya anak. Saya dibilangin sama Pak Edi, "Man, gini, saya gak ngikutin." Nah, itu nanti suatu saat kembali kepada saya sendiri. Kalau saya saya pulang kemana saya? Kalau kamu pulang sekolah, langsung pulang ke rumah. Anak enggak, berarti itu sudah kacang dari saya. Itu benar apa enggak? Benar. Nah, jadi saya mau ngomong sama mengingatkan sama teman-teman kayak gitu. Gimana lagi? Kayak gitu. Saya juga napi, teman-teman saya napi. Kayak gitu. Iya kalau betul ngomong kayak gitu. Kalau saya diketawain malah kayak gitu. Ya semoga lah nanti ya saya doakan ya, semoga dengan sampean semakin paham agama, dekat dengan Allah. Semoga Allah berikan jalan keluar. Sebagaimana yang kata saya kemarin, Umar bin Khattab itu dulunya adalah orang yang tidak baik, orang yang keras, orang yang mudah menghukum seseorang, bahkan diriwayatkan membunuh anaknya sendiri. Sampean ini kan katanya sampean tadi, difikirkan sampean masih sempat mengajarkan anaknya di 7 hari kelahirannya. Nah, semoga sampean ini menjadi Umar bin Khattab yang zaman sekarang. Amin. Ya, jadi nanti semoga sampean menjadi penegak Islam. Amin. Kemudian bisa jadi suami yang baik dan bapak yang baik bagi anaknya. Dan semoga dengan sampean bertaubat. Kata sampean tadi, saya tidak enak Ustaz untuk negur anak saya karena saya dulu begini. Jangan seperti itu. Umar bin Khattab itu dulunya orang yang jahat, yang jelek lah. Kemudian setelah bertaubat, maka Umar menjadi orang yang keras, menjadi tegas. Jadi menjadi tegas Umar, yang dulunya tak pede misalnya kata sampean tadi, jadi pede ketika dakwah Umar berani. Kemudian Umar pernah, saya membaca beberapa kisah, Umar pernah berkata, kalau ada orang yang melanggar akan saya hukum, kalau anak saya melanggar 2 kali lipat akan saya tambahkan 2 anak saya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah ternyata ketika dia bertaubat, Allah jadikan anaknya bernama Hafsah namanya, siapa namanya? Hafsah binti Umar itu menjadi orang yang solihah dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi meskipun lahir dari orang yang jelek, berarti perempuan yang dinikahi sama Nabi Muhammad. Iya, perempuan itu. Iya, Hafsah ini perempuan. Anaknya Umar bin Khattab. Perempuan. Jadi Rasulullah itu menikahi anaknya Abu Bakar namanya Aisyah. Siti Aisyah kan masyhur ini ya. Nah, jangan lupa meskipun yang terkenal Aisyah, Khadijah dan Aisyah, istri Rasulullah. Jadi Rasulullah juga menikahi anaknya Umar bin Khattab. Namanya Hafsah. Siapa namanya? Hafsah binti Umar. Nah, banyak juga Hafsah ini juga meriwayatkan beberapa hadis. Jadi dari Hafsah binti Umar. Nah, jadi ini pelajaran dari sini. Umar ketika bertaubat kepada Allah menjadi lebih baik, mendekat pada Rasulullah, dibimbingnya. Kemudian menjadi pekerjaan yang halal. Ternyata Allah kirimkan pada Umar anaknya yang perempuan namanya Hafsah, itu menjadi wanita solehah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini jadi sampean, asalkan sampean punya keinginan, ya Allah saya ingin bertobat, saya ingin menjadi orang baik. Allah akan kirimkan sesuatu yang luar biasa, baik itu hidayah, rezeki, pasti Allah akan kirim. Jadi Allah firmankan dalam Quran itu, "Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Sesuatu yang Allah ganti, pasti itu yang terbaik. Bahkan lebih baik dari itu. Bahkan minimal kalau misalnya tidak lebih baik dari itu, sama dengan itu. Jadi kalau sampean tadi sudah, ya Allah, saya ini takut ketika keluar dari sini saya kembali lagi. Asalkan sampean niat sama Allah, ya Allah, aku korbankan yang dulu saya tinggalkan itu, ya Allah. Aku mohon ganti yang lebih baik. Jadi ketika sampean korbankan karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Nah ini janji Allah. Tapi memang Allah terkadang uji. Agar kenapa? Agar sampean benar-benar betul hatinya kepada Allah. Bahkan kalau sampean benar yakin pada Allah, keyakinannya sampean, maka sesuatu juga yang mustahil akan dijadikan kepada sampean. Contoh misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengirimkan anaknya ke Mekah, Hajar dan Ismail, itu kan tidak ada makanan. Cuma karena itu perintah Allah. Jadi Allah, Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan istrinya karena Allah. Ternyata Allah kirimkan kepada anak dan istrinya, yaitu air Zam-Zam. Yang mana air Zam-Zam ini sampai saat ini adalah air terbaik di dunia. Bahkan orang minum air Zam-Zam bukan hanya selesai haus, tapi juga bisa mengenyangkan. Karena dalam isi air Zam-Zam itu ternyata ada kandungan nutrisi yang membuat orang ini seperti makan. Jadi sampean bergizi. Jadi sampean ini, kalau memang betul hijrah karena Allah, hijrah ingin bertobat kepada Allah, maka Allah berfirman ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau kamu benar bertobat kepada Allah, ingin
mencari rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Semuanya akan diampuni Allah. Ustaz, tapi kan saya pernah mencuri. Yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan ampuni. Ustaz, saya dulu pernah menyakiti orang, Ustaz. Yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau orang sudah tidak ada dosanya, maka Allah berfirman, ini masuk pada orang bertakwa sudah. Kalau orang sudah bertobat, masuk pada golongan bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka Allah yang berjanji. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah, akan kubuat jalan kehidupannya, akan kuberikan jalan keluar. Sulit rezeki, dimudahkan diberi jalan keluar. Punya masalah, tidak punya solusi, tiba-tiba diberikan solusi. Nah, yang uniknya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kirimkan rezeki kepada dia dari arah yang tak terduga. Jadi ada rezeki itu, ada rezeki dengan dicari, ada rezeki dengan dikirimkan. Kalau dicari dengan usaha, kalau dikirimkan dengan takwa. Makanya coba amalkan itu, jaga sholat tepat waktu, kemudian qobliyah ba'diyahnya, kemudian wudhunya dijaga yang sempurna itu, tahajudnya dijaga, duhanya dijaga, maka Allah akan kirimkan rezeki itu. Nah, contoh misalnya, betapa banyak makanan. Terkadang orang yang di sini yang sudah disediakan di lapas ini, terkadang sudah ada makanannya di dapur, cuma ada orangnya sakit sehingga tidak makan. Karena bukan rezekinya dia. Betapa banyak sampean rasakan coba. Terkadang anak-anak makan yang ini, sampean makanannya lebih enak. Tiba-tiba ada temannya yang tawarkan. Kenapa kok tidak orang lainnya? Sampai merasakan itu. Sampai merasakan kayak gini saya, Tan. Sampai merasakan kayak gini. Saya kalau sudah kayak gini, apa ya, dikasih makan kayak gitu, enak kayak gitu kan, nafas enak kayak gitu, ya, hidup enak kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Saya ini sudah, apa ya, kata bahasanya itu sudah kaya. Sudah kaya kan. Tapi kok kalau orang belum sadar, itu masih kurang. Jadi sampean ini meskipun ada di penjara, jadi sampean meskipun ada di penjara, ini sangat bersyukur karena sampean bisa sadar diri, dan sampean merasa jadi orang kaya ya, seperti nafas hidup kayak gitu, orang tua sehat. Ketimbang meskipun kita, meskipun ada di luar kayak gitu, tapi dia pamit ya, dia sakit gigi kayak gitu, bahan gigi kayak gitu, terus dia nggak bisa makan kayak gitu. Itu meskipun punya uang kurang, kata saya itu kurang, kata bahasanya itu kurang soki. Yang nikmat yang paling besar yang sampean rasakan ketika ada di lapas, lebih terjaga sholatnya. Dulunya kan? Ya mas, gini lah. Gitu ya? Iya kan? Apa bahasanya gitu? Gini. Ingat Jumat. Karena kalau Jumat itu ingat sama Mbah kayak gitu. Mbah kan ada di kubur kayak gitu. Soalnya saya waktu saya sekolah, ini Mbah kalau dikatakan Mbah, ya. Pun saya itu anggap saya gitu nakal kayak gitu, main ayam kayak gini kayak gitu. Tapi kalau hari Jumat saya peluangkan untuk meskipun saya gak sholat dari duhur, asar, maghrib itu sholat saya taat. Loh, sumpah. Gitu ya, ini karena ingat sama orang tua. Mbah kayak gitu. Tapi duduk kayak gitu. Semenjak di lapas, malah Allah menjaga sampean 5 waktu ya. Alhamdulillah tak. Qobliyah ba'diyahnya, ngajinya. Iya, sampai pokoknya tiap hari tak ibadah. Katanya. Jadi sampean menurut sampean adanya sampean di lapas dengan adanya di luar, lebih banyak ibadahnya mana? Di sini tak. Di sini jauh ya. Jauh. Jadi kalau bahasa saya, seandainya kakek buyutnya sampean, mbahnya sampean itu, seandainya bisa didengar oleh sampean suaranya, mungkin beliau seneng tak loh ya Allah, alhamdulillah cucu saya di soal gini tak pokoknya tiap hari saya tiap sholat maghrib saya habis salah ngimamin di musola maghrib kan saya isya ditutup. Iya, orang kalau punya masalah bacalah surat Yasin sampai 3 kali kayak gitu. Insya Allah kalau kamu membaca surat Yasin 1 kali, kamu diberikan keselamatan oleh Allah dari 24 jam. Kata ustadznya yang tadi itu, iya kayak gitu. Insya Allah sama Allah diberikan keselamatan dari 24 jam. Itu Tad, yang pedoman sama saya. Saya tiap hari ya bukan untuk saya saja Tad, cuma saya sekali saya membaca khususnya semua. Jadi untuk sebenarnya meskipun tidak dikhususkan, kalau itu orang tua kita, meskipun tidak dikhususkan, meskipun mbah. Jadi setiap amal soleh yang dikerjakan oleh anak keturunannya, bisa. Meskipun tidak dikhususkan, langsung masuk. Jangankan ngajinya, sampean ibadah sholat, kan sampean sholat kan tak dikhususkan. Iya. Jadi sholat karena Allah kan, bukan karena dikirimkan. Iya. Jadi meskipun sampean tidak dikirimkan, itu semua amal solehnya, sampean sapuan di musola, sapuan di masjid, semuanya pahalanya itu sampai ke mbahnya, ke nenek moyangnya semuanya. Karena perilaku seorang anak itu akan dicatat ibadah oleh Allah, dan juga nenek moyangnya dulu. Katanya sampean, saya masalah mbah ini juga nangis hati ini. Soalnya perjuangan mbah itu kan mengaji gitu. Jadi sampean kan bisa ngaji dulu sadar itu karena kan kasih tahu dari
Mbaknya ada di sini. Ada di sini. Beda caranya itu. Ibaratkan itu warna yang putih, mana yang hitam, mana yang biru, mana yang merah. Jadi ibunya sampean merasakan kalau sampean ada perubahan di sini. Iya kan. Masya Allah. Iya. Baktinya sampean, ya sopan santunnya sampean kepada Iya, ibu beda iya, ya. beda, Jadi kan. perubahannya bukan di pondok tapi di sini. Di sini kan. Subhanallah. Iya di sini. Di sini. Ini sampean ini harus berterima kasih ya ke sama Iya, kepada Pak Rendi Burhadi kayak gitu. Pak dokter karena sudah iya. memberikan fasilitas bimbingan ya agar sadar gitu ya. Masya Allah. Iya kan. Ini saya mau uploadnya sebagai gambaran supaya Terserah. yang katanya sampean Terserah napas sampean. itu disiksa kan katanya orang. Gak ada disiksa di sini. Padahal malah di sini dibimbing, difasilitasi ilmu agama, cara berubah menjadi baik, benar. cara lepas dari sesuatu yang jelek lah ya. Soalnya di sini belajarkan untuk gini kan, untuknya di sini disitunya gini. Meskipun dia gak mau dirubah, dipaksa sama bapaknya di sini. Jadi Ya, dari terpaksa, terbiasa, nanti biar terbiasa. Jadi kalau keluarnya itu biar terbiasa. menjadi luar biasa, kan menjadi